Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Leli Febrianti Dahya, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 3. Saya M. Yusuf Adensah dari kelas 11 MIPA 3, absen 14. Saya Miftah Nursiana, absen 16 dari kelas 11 IPA 3. Nama saya Muhammad Ardianto, kelas 11 IPA 3, nomor absen 18. Kami akan menjelaskan mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yakni tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Yang pertama, tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuannya menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, sebagai wawasan pembangun yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Selain fungsi wawasan Nusantara, ada juga sifat wawasan Nusantara, yaitu bersifat manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segala aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun sosial. Utuh menyeluruh berarti menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun. Setelah fungsi dan sifat wawasan Nusantara, sekarang berdasarkan konsep wawasan Nusantara Indonesia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi oleh pulau besar dan pulau kecil. Jadi di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada pulau yang besar, ada yang pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah yang pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, kedaulatan wilayah dengan segala isi di dalam merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman suku, budaya, bahasa daerah tetap dalam wadah kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kehidupan politik yang ada di seluruh wilayah Nusantara merupakan sistem hukum nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi adalah bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kepulauan hidup sehari-hari harus
tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki salah satu daerah dalam perkembangan kehidupan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Indonesia adalah satu bangsa yang diharuskan memiliki kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.